Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kembali lagi di pendalaman ajaran GKI Resut. Kali ini saya bersama dengan Pendeta Riki. Halo Kak. Halo Ferdi. Baik-baik ya Kak, di bulan Desember ini Kak. Puji Tuhan. Kita mau Natalan ini Kak. Natalan, Tapi siap-siap. ya siap-siap. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kami anugerah dan berkat setiap detik dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan belajar dan kami akan berkomitmen untuk mendalami pendalaman ajaran yang akan disampaikan oleh Kak Riki. Kiranya Engkau yang sertai kami maupun Kak Riki supaya kami bisa menerima materi dan kami bisa mempergunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dalam nama-Mu kami serahkan pendalaman ajaran hari ini. Amin. Amin. Oke Kak Riki, di bulan Desember ini biasanya Natal ini coraknya itu sukacita, rame. Oke. Tapi kenapa kita kok bahasnya Advent? Iya, itu yang sebenarnya sering banget dilewatkan, Fer. Jadi kalau kita bicara tentang kalender liturgi, satu kesatuan tahun liturgi itu dimulai dengan Minggu Advent. Oke. Itu. Nah, mulainya itu nggak selalu di awal Desember. Jadi tergantung dari 4 minggu sebelum tanggal 25 Desember. Jadi cara ngitungnya gitu. Oke. Tanggal 25 Desembernya jatuhnya di hari apa? Hari Minggu sebelumnya itu dihitung mundur. Jadi minggu sebelumnya itu Minggu Advent 4, 3, 2, 1. Nah, biasanya itu Advent 1 itu dimulai di akhir November atau di awal Desember. Jadi perhitungannya gitu kalau secara kalender liturgi. Nah, kenapa di dalam kalender liturgi itu masuk tentang Advent? Karena Advent itu adalah minggu-minggu penantian. Minggu penantian. Iya, yang ditunggu adalah kelahiran Yesus Kristus. Berarti ini sama konsepnya kayak Prapaskah berarti Kak? Kalau Prapaskah itu kan menghayati penderitaan ya. Jadi menghayati kesengsaraan gitu ya. Jadi belajar untuk merendahkan diri, mengalahkan diri sendiri. Kalau di Advent ini menanti. Jadi menunggu dalam rangka untuk yang satu kelahiran Yesus Kristus, merayakan kelahiran Yesus. Yang kedua, berita tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi gitu. Itulah pentingnya Advent. Gitu. Pentingnya Advent. Nah, tapi sebelum masuk ke pokok pembahasannya Kak ya. Oke. Kenapa kok nggak namanya pranatal? Kan bisa sama kan? Gampang kan istilahnya. Kenapa harus Advent? Ada apa ibaratnya terminologinya, historisnya yang bisa disampaikan Kak? Nah, kalau Advent kan itu kan bahasa Latin ya, Adventus. Adventus itu artinya kedatangan. Jadi memang bicara tentang kedatangan gitu. Kalau pranatal rasanya nanti jadi disetarakan dengan ini masa-masa kehamilan. Disebutnya pranatal juga kan. Itu. Jadi rasanya ya karena keterkaitan antara istilah Advent itu sendiri yang berarti menanti kedatangan itu dengan kedekatan pada momen Natal gitu. Nah, kalau Minggu Advent kan terdiri dari 4 ya Kak tadi Kak. Ya, pasti 4 ya. Pasti 4. Apakah di tiap minggu itu konteks pembahasannya, khotbahnya atau arah tujuannya itu berbeda-beda atau sama semua Kak? Beda-beda. Beda-beda. Ya, jadi Advent itu memuat dua hal. Jadi yang pertama sifatnya dia eskatologis ya, yang mau menjelaskan tentang akhir zaman. Maka itu dia akan dekat sekali dengan berita tentang kedatangan Yesus gitu, kedatangan sang anak manusia. Jadi kalau di dalam bacaan-bacaan leksionarinya akan bicara tentang seputar di situ. Biasanya itu di Minggu Advent 1 dan 2. Nah, Minggu Advent 3 dan 4 itu isinya tentang persiapan untuk menyambut Natal itu sendiri. Biasanya Advent 3 itu tentang Maria yang bersukacita. Lalu Advent 4 itu biasanya cerita kisah yang dibacakan itu adalah tentang orang-orang yang ada di sekitar kelahiran Yesus Kristus. Biasanya putarannya di situ untuk ininya ya, inti dari yang mau disasar pada minggu-minggu Advent itu. Tapi ya Kak ya, kalau Kak perhatikan itu kenapa kok kita itu ya aku sendiri juga merasa Natal kan kaitannya sama ya kelahiran. Berarti ulang tahun lah ibaratnya kalau bahasa sehari-hari. Nah, resikonya apa kalau kita meninggalkan yang masalah kedatangan itu?
kan juga kalau nggak salah kan kalau saya memahaminya kedatangan ya bisa aja tiap hari, nggak harus nunggu Natal kan. Iya. Nah. Nah, jadi gini Fer, kalau sekarang gitu ya di tengah lingkungan kita, Iya, iya. seingat saya ya tahun ini tuh awal November itu nuansa Natal itu sudah dimunculkan di beberapa tempat gitu. Di pusat perbelanjaan itu sepengamatan saya dan seingat saya itu awal November udah muncul. Jadi minggu pertama November tuh udah ada yang sudah mendekor Natal gitu ya. Mungkin secara apa ya, market, lalu kemudian juga dekorasi jadi hal yang meriah sekali gitu ya. Tapi kemudian pada akhirnya kita berfokus pada Natalnya itu sendiri gitu. Bahkan beberapa perayaan Natal itu dilakukan Awal-awal sebelum ya. tanggal 25 Desember. Nah, ini sebenarnya fenomena ini mau ngasih lihat sama kita bahwa kita seringkali memang fokusnya hanya pada tentang kelahiran Yesus gitu. Padahal momen Natal atau secara khusus di minggu-minggu Advent ini, minggu Advent itu memang memuat tentang pemahaman tentang eskatologis atau akhir zaman, lalu kaitannya juga dengan kedatangan Yesus Kristus gitu. Jadi kita bukan hanya merayakan Natal setiap tanggal 25 Desember, tapi juga kita diajak untuk ingat bahwa ada pesan tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya gitu. Jadi merayakan Natal itu bukan cuma sekadar oke, aku happy sebagai orang Kristen, Ya, ya. Yesusku lahir gitu ya. Tapi juga menghayati bahwa untuk jadi orang Kristen, untuk bisa mempersiapkan diri menyambut kedatangannya kembali itu satu paket juga gitu. Jadi nggak mungkin kita jadi orang percaya kemudian meninggalkan pemahaman kita tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya gitu. Dan itu akan menjadi satu set gitu, satu paket yang sangat lengkap sekali gitu. Dan memang tidak ada momen lain di seluruh kalender liturgi yang bisa memfasilitasi pengajaran tentang minggu-minggu Advent gitu ya, yang kaitannya dengan akhir zaman dan juga kedatangan Yesus Kristus gitu. Di momen yang lain yang di masa raya lain nggak muncul, hanya munculnya pada saat Advent gitu. Jadi kita diingatkan bukan hanya euforia untuk merayakan kelahiran Yesus, tapi juga siap nggak kita untuk menyambut Yesus yang datang kembali gitu. Ya, apa namanya Kak? Kan tadi menyambut kedatangan Kristus ya. Kalau misalnya saya berpikir bahwa berarti kan setiap hari kan juga harusnya juga Advent, karena kan kita juga punya kepercayaan bahwa setiap hari adalah, kalau saya percaya bahwa setiap hari adalah akhir zaman ya misalnya Kak. Nah, kalau bisa menjadi iya, momen akhir zaman. iya. Oke. Berarti setiap hari kan bisa Advent itu. Nah, kalau kayak gitu gimana Kak? Itu yang sebenarnya juga ditulis di Alkitab. Oh iya? Iya, Matius 24 ayat 36 sampai 44 sama Lukas 21 ayat 25 sampai 36 gitu. Jadi ketika bicara tentang kedatangan Yesus, yang kalau pakai bahasanya Ferdi akhir zaman bisa kapan saja gitu ya. Maka kita juga belajar tentang bagaimana Yesus mempersiapkan kita untuk menyambut akhir zaman itu ya. Matius 24 ayat 36 sampai 44 saya bacakan. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu apa-apa sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu giling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Namun ketahuilah, jika tuan rumah tahu jam berapa pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi memang prinsipnya kedatangannya tidak dapat diduga. Jadi bicara tentang
kedatangan Yesus Kristus itu bicara tentang kesiapan kita. Jadi kita itu dituntut untuk selalu jadi pribadi yang siap. Maka itu Advent itu akan nolong kita supaya kita ingat, sekaligus kita juga punya prinsip untuk selalu menjadikan diri kita sebagai pribadi yang siap dan berjaga-jaga itu. Gitu. Ya, jadi kita nggak mudah meninggalkan firman Tuhan, nggak mudah meninggalkan setiap karya Tuhan dalam kehidupan kita, termasuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Kalau Lukas 21 itu dia lebih berpusat pada apa yang terjadi pada manusia ya. Jadi Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Jadi ini bicara tentang ada tanda-tanda, lalu juga ada ketakutan-ketakutan yang kemudian muncul kepada mereka yang gak siap dan berjaga untuk peristiwa kedatangan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kedatangan Yesus itu gak bikin kita ketakutan, intinya gitu. Ya. Tapi bikin kita jadi waspada, siap. Berjaga-jaga. Kalau Yesus kan bilangnya dia datang seperti pencuri, gak ada seorang pun yang tahu gitu. Kalau tadi kan yang di Matius itu kan, kalau kita tahu kapan pencuri itu datang, maka pasti sudah berjaga-jaga, ya kan? Tapi ini kita nggak tahu. Maka kesiapan kita itu adalah sesuatu yang perlu kita gumulkan di minggu Advent, gitu. Berarti ibaratnya kalau bahasanya sekarang itu rahasia iman ya kak ya? Ya kan? Ya, yang kita nggak bisa tahu. Oke, nah momen apa yang harus kita lakukan kalau kita menghadapi minggu Advent ini kak? Berarti apa yang harus kita kalahkan di minggu Advent? Apa yang harus kita renungkan gitu? Yang harus kita renungkan ya. Jadi kita di minggu Advent itu belajar untuk merenungkan bahwa kita memang akan masuk di dalam momen Natal. Yaitu itulah kenapa ada Advent gitu kan. Ini di masa-masa 4 minggu ini kita ngapain sih ya? Kita belajar untuk mengalahkan diri kita sendiri. Natal itu bukan bicara tentang apa yang kita dapat. Jadi kan seringkali orang ngomongnya, duh Natal tahun ini aku nggak dapat apa-apa, aku nggak berasa apa-apa, aku nggak ngelihat perubahan dari Natal tahun lalu dan tahun sebelumnya dan sama yang sekarang. Jadi fokusnya seringkali pada aku gitu ya. Tapi Natal itu bicara tentang apa yang bisa kita berikan untuk kemuliaan Sang Mesias yang telah lahir bagi kita. Tokohnya banyak sekali. Di episode yang lain di bulan Desember ini akan bicara beberapa tokoh gitu ya. Nah, banyak sekali yang disampaikan oleh tokoh-tokoh kita ketika Yesus lahir. Para gembala mereka bersukacita datang. Ya, mereka memberi waktu mereka lagi jaga, kemudian mereka memberi waktu mereka untuk datang. Ya. Orang-orang Majus itu membawa persembahan. Yusuf dan Maria itu memberikan kehidupan mereka untuk kelahiran sang bayi Yesus Kristus itu. Jadi kita justru belajar untuk memberikan diri kita. Fokusnya bukan tentang kesan yang kita terima lewat perayaan-perayaan, tapi fokus supaya kita bisa menghayati dan mempersembahkan hidup kita sebagai kemuliaan bagi Allah yang sudah hadir secara nyata di tengah kehidupan kita. Jadi itu proses untuk kita bisa mengalahkan diri kita, yang mengalahkan ego kita, mengalahkan keinginan kita. Lalu juga belajar untuk mengalahkan kemeriahan. Jadi Natal itu nggak selalu dirayakan dengan cara yang meriah, bisa juga dengan cara yang sederhana. Jadi nggak harus selalu meriah. Dan kedatangan Yesus ke tengah dunia itu sebenarnya juga terjadi di dalam situasi yang biasa-biasa saja, gitu. Bukan yang meriah gitu. Nah di sini kita jadi sadar bahwa ketika kita menyambut Natal sebenarnya kan juga bicara tentang kedatangan Yesus yang sudah dekat. Jadi fokusnya bukan pada ramai dan meriah, tapi juga kita menyiapkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Artinya hidup kita nggak lagi dipenuhi dengan ketakutan kalau beneran itu terjadi gimana ya gitu. Nah proses Minggu Advent itu menolong kita untuk benar-benar yakin bahwa jika harinya itu terjadi, maka ya kita bisa tetap menghadapinya dengan baik. Gitu.
Oke. Berarti kalau sekarang pertanyaannya terkait dengan keterlibatan kita sebagai umat GKI ya Kak. Mm-mm. Apa yang langkah konkret apa yang harus kita lakukan berarti? Apa atau pertanyaannya bisa dibalik, gereja itu menyediakan apa di masa-masa Advent ini Kak? Iya, di Bagi minggu-minggu umatnya. Advent ya. Iya. Yang lagi rame kan ya, yang lagi rame ini kan antara Protestan gitu ya. Apa yang dilakukan oleh gereja-gereja mainstream sekarang itu arus utama kok kayaknya mirip banget sama gereja Katolik Iya, gitu kan. Termasuk ketika bicara tentang Minggu Advent gitu. Benar kalau secara sejarah dulu nggak ada. Dulu nggak ada tentang Advent di dalam kebiasaan beribadah kita. Ya, tapi kalau kita ngelihat di sejarahnya, maka Advent itu sebenarnya berasal dari penggabungan dua tradisi gereja. Itu ada gereja Barat di Roma, lalu gereja Timur di Mesir, yang ngelihat bahwa kesiapan umat untuk menyambut Natal itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Nah, gereja Timur itu yang beda adalah gereja Timur itu fokusnya bukan pada hari Natal, tapi pada Epifani, tentang pelayanan Yesus di tengah dunia. Itu biasanya di awal tahun, di awal Januari, minggu pertama Januari. Nah, maka itu ketika tradisi Minggu Advent ini dimulai, mereka menghitung 40 hari sebelum Epifani. Jadi sekitaran 40 hari. Hitungannya nggak selalu tepat, tapi kira-kira sekitaran 40 hari sebelum Epifani, dan menghitung 4 minggu itu. Dapatlah 4 minggu itu. Sehingga 4 minggu itu yang kemudian menjadi Minggu Advent. Liturginya itu bermulanya bukan dari liturgi Roma, tapi dari Spanyol dan Galia. Nah, setelah itu baru gereja Barat di Roma itu merayakan Advent. Gitu. Jadi kalau kita ngomong soal Advent punya siapa, ya bagi saya Advent punyanya ini ya, punya orang Kristen gitu. Apalagi dengan muatan bahwa kita memang benar-benar diajak untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus. Itu, dan itu menjadi poin yang sangat penting sekali untuk kita hayati di dalam minggu-minggu Advent. Begitu. Nah Kak, terkait tadi kalender liturgi itu ya. Oke. Saya ingat ada kalau sebelum Advent itu ada namanya Minggu Kristus Raja. Nah, itu rangkaian dari Natal atau berdiri sendiri? Nah, jadi kalau kalender liturgi itu dimulai dari Advent pertama. Itulah kenapa di GKI Resut kalau di Advent pertama ada Perjamuan Kudus. Jadi dalam rangka merayakan tahun liturgi yang baru. Advent 1 berakhir pada Minggu Kristus Raja. Jadi Minggu Kristus Raja itu adalah akhir tahun liturgi. Gitu. Yang berubah, salah satu yang mudah untuk kita ingat adalah pola bacaan leksionarinya. Jadi kalau tahun A bacaannya dari Injil Matius, tahun B dari Injil Lukas, tahun B dari Injil Markus, tahun C dari Injil Lukas. Kemarin kita di kalender liturgi kita tahun C, maka bacaan leksionarinya banyak dari Injil Lukas. Yang membedakan hanya itu. Ya, dan juga bacaan-bacaan penyertanya ya. Jadi bacaan 1 lalu Mazmur dan bacaan 2-nya juga mengikuti. Gitu. Itu kalau bicara soal ini ya kalender liturgi ya. Nah, kalau kita bicara soal Advent, Fer. Nah, ini kan berarti kan yang sering muncul adalah Advent itu di masa-masa Advent, di minggu-minggu Advent itu sudah banyak sekali perayaan Natal, sehingga akhirnya nuansa Natal yang dinantikan, yang jadi puncak di tanggal 25 itu seringkali terpecah jadi perayaan-perayaan kecil di tanggal-tanggal menjelang tanggal 25 Desember gitu ya. Jadi sebenarnya gereja bisa pakai momen ini, untuk bisa mengingatkan umat supaya fokusnya tetap pada perayaan Natal bersama, bukan hanya sebagai satu gereja, tapi bersama di seluruh dunia. Untuk yang tanggal 25 itu 25 berarti? Desember gitu. Jadi jika ada gereja atau umat yang cukup sulit mengatur jadwal perayaan Natal sehingga akhirnya kemudian dirayakan sebelum tanggal 25, maka tetap fokuskan supaya kita bisa tetap persiapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus Kristus itu gitu.
Nah dari situ kita akan ngerti bahwa memang momen Advent itu menjadi sangat penting sekali. Gitu. Nah di hari Natal umat bersama-sama ambil bagian dalam pelayanan. Jadi satu tubuh persekutuan di dalam Yesus Kristus yang tidak terpecah-pecah. Gitu. Maka dorongan untuk yuk ingat yuk, Natal bukan cuma Natal sektor, bukan cuma Natal komisi, tapi juga ada Natal bersama kita sebagai GKI Residen Sudirman. Ada Natalan kita bersama semua di tempat kita, di gereja kita masing-masing. Ini kita rayakan seluruh dunia gitu ya. Dan ini harapannya supaya umat itu juga bisa datang bersama dengan seluruh keluarga, menghayati kelahiran Yesus, mempersiapkan diri mereka untuk menyambut kedatangan Yesus. Nah ini, dan di sini semua kita sadar bahwa sebenarnya gereja nggak bicara tentang sekat-sekat, tapi bicara tentang kita semua. Berarti budaya, ibaratnya budaya ini kan berarti budaya ya Kak ya. Budaya kalau kita sudah merayakan Natal sebelum 25 ya, kan aku sudah merayakan Natal, jadi ngapain, mending liburan. Berarti dari kemeriahan itu tadi ya yang harus kita kalahkan berarti Kak. Seringkali begitu akhirnya. Jadi karena saya ada jadwal pergi ke sini dan sebagainya. Ngambil cuti. Iya, sehingga akhirnya udah Natalannya yang kemarin kan udah Natalan gitu. Kalau saran saya malah lebih konkret. Apa Kak? Kalau misalnya tahu pergi ke satu tempat di tanggal Natal, maka rayakanlah Natal di tempat itu. Misalnya kita pergi gitu ya, contoh lah gitu, yang pernah saya alami ya, semasa-masa sebelum berpikir jadi seorang pendeta gitu ya, keluarga rata-rata kan Indonesia Timur. Jadi pernah Natalan di Papua gitu. Dia Natalannya tanggal 25, family time sekaligus juga datang ke gereja. Jadi ngerti, oh di kampung halaman orang tua saya tuh begini. Natalannya kayak gini ya gitu. Dan itu jadi sebuah pengalaman yang menarik sekali gitu. Itu jadi jangan sampai karena kita mau pergi lalu kemudian jadi nggak Natalan juga di sana gitu. Nah bagi saya itu momen yang menyenangkan. Tadilah kenapa saya katakan jadi momen kita buat bareng-bareng sama keluarga. Kan bisa jadi kita pulang kampung halaman, ketemu keluarga besar, kumpul keluarga besar ya. Kita pakai momen itu buat merayakan Natal itu. Gitu. Oke. Selain itu Kak, apa yang dapat kita lakukan Kak? Berarti. Oke, yang bisa kita lakukan itu supaya kita bisa menghayati Advent ya berarti ya. Nah Advent ini kan ada 4 minggu ya, ada 4 minggu Advent. Advent itu minggu pertama itu bicara tentang harapan, minggu kedua itu bicara tentang damai, minggu ketiga bicara tentang sukacita, minggu keempat itu bicara tentang kasih. Nah poin-poin inilah yang akan melengkapi kita supaya kita jadi siap menyambut Yesus yang akan datang. Gitu. Jadi tentang harapan, damai, sukacita, dan kasih. Nah supaya kita bisa menghayati minggu Advent, maka marilah coba buat catatan pesan yang bisa kita tangkap gitu ya. Jadi misalnya kita pakai saja 2 pertanyaan ini ya. Minggu Advent, misalnya minggu Advent pertama, pesan apa yang bisa saya temukan ya dari khotbah yang kita dengarkan, dari ibadah yang kita ikuti, itu sebenarnya kita nangkep pesan apa. Nah dengan pesan tersebut, apakah saya siap menyambut Natal? Kan kalau tadi minggu pertama kan bicara tentang harapan, ini bicara tentang jalan yang terang yang sudah Tuhan berikan. Itu minggu kedua bicara soal damai. Dari mana pesan apa yang kita temukan tentang harapan, pesan apa yang kita temukan tentang damai, pesan apa yang kita temukan tentang sukacita, pesan apa yang kita temukan tentang kasih. Lalu kemudian apakah kita udah siap gitu. Nah harapannya ketika kita punya catatan itu, kita bisa melihat rangkaian perjalanan minggu-minggu Advent kita. Sampai tanggal 24 kita merayakan malam Natal, dan tanggal 25 kita merayakan hari Natal, kita ngelihat bahwa dalam refleksi kita, Tuhan tuh ternyata benar-benar menyertai kehidupan kita. Gitu. Membuat kita sadar bahwa ya kita tidak hidup dipenuhi dengan ketakutan, tapi kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu yang akan menolong kita. Gitu. Itu yang konkret ya yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misal datang ke kebaktian, coba aja belajar bikin catatannya kira-kira apa. Lalu kemudian siap nggak? Udah siap belum? Gitu. Kalau belum siap, kita bawa dalam doa. Kalau sudah siap, kita juga bawa dalam doa supaya minggu depannya Tuhan siapkan kita. Minggu depannya kita dibuat sama Tuhan jauh lebih siap. Gitu. Oke, yang tadi Kak, yang menarik yang tanggal 24 malam Natal dan 25-nya berarti yang Natal. 24 sendiri itu juga satu rangkaian dari Advent atau yaitu sebenarnya kaitannya dengan
kebaktian 25-nya sebenarnya. Jadi namanya ya, Iya, nama iya. judul besarnya itu Masa Raya Natal. Masa raya. Masa Raya Natal itu terdiri dari 4 minggu Advent, Mm, terus kemudian Malam Natal, dan juga Hari Natal. Gitu. Malam Natal biasanya bicara tentang kelahiran Yesus. Hari Natal itu bicara biasanya tentang apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang sekitarnya ketika Yesus sudah lahir. Gitu. Jadi urutannya di situ Urut biasanya. di situ ya. Oke, oke. Gitu. Paham. Jadi kalau kita datang ke semuanya, saya mulai paham nih. Iya, iya. Kalau tanggal 24 datang, 24, 25 nggak datang, boleh dong. Gitu kan? Bisa Jadi, aja kan tadi bertanya seperti Iya. itu. Nah, saran saya datanglah ke semuanya karena itu pesan yang berbeda-beda gitu dan Iya, itu akan melengkapi kita. Gitu ya. Oke. Jadi melengkapi kita untuk benar-benar bisa memahami bagaimana Tuhan hadir untuk kehidupan kita gitu. Oke, pertanyaan terakhir sekaligus penegasan sebelum kesimpulannya, Kak. Berarti nggak mungkin ya kita merayakan Natal itu kalau kita nggak merayakan Advent dulu. Iya. Jadi untuk kita bisa sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan maksud lewat hari Natal, maka kita harus dipersiapkan lewat minggu-minggu Advent. Oke. Gitu. Maka jalanilah minggu Advent itu, Ya. nikmati saja minggu-minggu Advent itu ya, menghayati semuanya, bersyukur. Kalau bagi saya kita perlu bersyukur karena kita ada di tengah pergumulan ini gitu. Pergumulan kayaknya dulu nggak ada Advent gitu ya. Sekarang kok ada, ini manjang-manjangin doang apa ada maksudnya. Nah, kita tuh diajak bergumul bareng-bareng ya. Itu tanda kedewasaan iman kita berdinamika di dalamnya sehingga kita sadar bahwa kita diajak terlibat secara aktif langsung lewat dinamika hidup bergereja kita gitu. Sehingga kita jadi makin ngerti kalau Tuhan nggak hanya hadir di momen-momen tertentu tapi di sepanjang kehidupan kita dia ada buat kita. Oke. Saya kira udah menjawab semua apa itu Advent. Kenapa harus ada Advent? Kenapa kita nggak lebih merayakan Natal, ngundang artis kan? Itulah tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Riki. Ya. Oke, Kak Riki mungkin bisa ditutup dengan doa supaya kita bisa lebih ini. Oke, baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur kalau Tuhan sudah pimpin kami lewat setiap percakapan kami, terutama dalam kami mempersiapkan diri memahami arti Minggu Advent yang sedang kami jalani. Sertai kami semua ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat diperlengkapi, dapat dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu dengan penuh sukacita karena kami tahu itu adalah anugerah yang Engkau berikan dalam hidup kami sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih ya Kak Riki Terima atas kasih penyampaian Ferdi. Terima materinya. kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudari di pendalaman ajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.